Baiklah sobat semuanya, tentunya hari ini masing-masing Pemda ini sudah menerima SK Pan-RB terkait tentang jumlah penetapan formasi di masing-masing daerahnya. Dan berikutnya adalah merupakan alur pendaftaran seleksi P3K guru di tahun 2023 yang nanti kemungkinan besar akan dibuka pada bulan September 2023. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 4 kategori honorer yang nantinya akan langsung penempatan pada seleksi P3K guru di tahun 2023. Artinya di sini nanti dari 4 kategori honorer ini tanpa ikut seleksi kembali ya teman-teman, hanya cukup login akun SSCASN saja, kemudian lanjut nanti untuk menunggu di pemberkasan ya. Di sini nanti bagaimana informasinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya untuk hari ini yaitu terjadi rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2023, ya pada di sana salah satu hal yang tentunya momentum yang sangat dinantikan teman-teman honorer ini adalah penyerahan surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di tahun 2023, dan juga untuk persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Dan tentunya teman-teman sudah pernah menyimak video saya sebelumnya terkait tentang jumlah formasi yang ditetapkan untuk instansi pusat dan juga instansi daerah. Dan kali ini kita akan membahas terkait tentang P3K guru di tahun 2023. Jadi pada seleksi ASN P3K guru di tahun 2023 di sini nanti akan ada 2 mekanisme seleksi ya. Ini adalah nanti merupakan alur pendaftaran P3K guru di tahun 2023 yang kemungkinan besar nanti akan dibuka pada bulan September tahun 2023. Nah, jadi nanti dari seluruh peserta, baik itu guru honorer maupun juga lulusan PPG atau yang disebut sebagai individu baru, di sini nanti semua ini wajib login ke akun SSCASN. Kalau misalkan sudah pernah membuat akun. Kalau misalkan kita belum pernah punya akun, misalkan lulusan PPG Prajabatan, kita nanti membuat akun terlebih dahulu. Kemudian setelah kita membuat akun atau login akun SSCASN, maka nanti di sini akan dilihat ya dari kualifikasi ijazah kita yang sudah terverval di Info GTK dan sinkronisasi dengan Pendikti, kemudian yang tersemat pada Dapodik dan juga disesuaikan dengan formasi mata pelajaran yang dibuka pada Pemda kita. Nah, selanjutnya di sini nanti akan sangat menentukan apakah kita nanti bisa lanjut pendaftaran ataukah tidak. Jadi intinya semua nanti login akun SSCASN atau membuat akun baru ketika teman-teman sudah dibuka untuk pendaftaran P3K guru. Dan ini merupakan mekanisme seleksi P3K guru di tahun 2023. Jadi pada seleksi P3K guru di tahun 2023 ini nanti akan ada 2 mekanisme seleksi ya teman-teman. Yang pertama ini adalah mekanisme penempatan, artinya teman-teman langsung ditempatkan dan juga teman-teman di sini nanti ada yang ikut seleksi menggunakan CAT. Nah, yang menjadi fokus pembahasan kita ini adalah 4 kategori guru honorer yang nantinya akan langsung penempatan. Langsung penempatan P3K guru di tahun 2023 ketika nanti pendaftaran dibuka, kita login ke akun SSCASN masing-masing. Nah, di sini nanti teman-teman yang tidak perlu ikut tes kembali atau langsung penempatan, ini adalah teman-teman yang masuk dalam kategori ini, yaitu pelamar prioritas 1 ya. Artinya teman-teman di sini PG 2021 atau guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 ini nanti akan diletakkan pada urutan pertama untuk penempatan. Nah, di sini nanti teman-teman tidak ikut seleksi kembali untuk seleksi administrasi maupun juga seleksi kompetensi. Sedangkan kita ini sudah lulus seleksi di tahun 2021 kemarin, teman-teman. Nah, di sini siapa saja yang masuk dalam PG 2021 atau yang langsung penempatan? Inilah guru yang sudah lulus passing grade, itu terdiri dari 4 kriteria ya. Jadi salah satu hal yang membedakan untuk seleksi P3K guru di tahun 2022 dengan 2023, kalau misalkan di tahun 2022 ini adalah untuk formasi, ini adalah mengikuti pemenangnya teman-teman. Ini adalah mekanisme pertama, yaitu formasi mengikuti pemenang atau yang mendapatkan nilai tertinggi, termasuk juga teman-teman yang sudah lulus passing grade.
Namun untuk yang P3K Guru di tahun 2023 ini adalah formasi, ini seluruhnya ini berada pada Dinas Pendidikan. Dan dari 4 kategori pelamar yang nantinya langsung penempatan tanpa ikut seleksi kembali, ini adalah teman-teman yang termasuk dalam guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Nah, di sini terdiri dari 4 kategori ya teman-teman. Nah, ada 4 kategori pelamar, yaitu teman-teman tenaga honorer kategori 2 yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Yang kedua, ini adalah guru sekolah negeri yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Kemudian lulusan PPG yang sudah lulus passing grade tahun 2021, dan juga guru sekolah swasta yang sudah lulus passing grade 2021. Maka teman-teman yang sudah lulus passing grade ini adalah keempatnya ini nanti tidak perlu ikut tes kembali. Nah, di sini langsung ikut penempatan, yaitu menggunakan mekanisme yang pertama, yaitu mekanisme penempatan guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Untuk yang sudah lulus passing grade di tahun 2022 itu kira-kira bagaimana? Untuk yang sudah lulus passing grade di tahun 2022 nanti ikut seleksi mulai dari awal ya teman. Dikarenakan yang di sini difokuskan yang sudah lulus passing grade itu dimaksudkan untuk hanya teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Jadi masih ada sekitar 62.000 guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Ini nanti akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijazah atau sertifikat pendidik yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan juga kuota formasi yang tersedia. Nah, tentunya hal yang sangat berperan penting untuk nanti P1 ini bisa ditempatkan ataukah tidak, itu adalah ketersediaan formasi teman-teman. Yang mana di sini nanti individu akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang terdapat kebutuhan yang tersedia di sana. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, misalkan saya adalah di sini guru honorer di sekolah A. Kalau misalkan di sekolah saya ini ada formasi yang linear dengan ijazah saya, maka nanti saya P1 ini langsung ditempatkan di sekolah saya sendiri. Nah, kalau misalkan di sekolah saya ini nggak ada formasi, maka nanti saya akan ditempatkan bisa di sekolah B, atau mungkin juga bisa di sekolah C, dan juga di sekolah-sekolah lainnya. Tentunya nanti tanpa menggeser guru yang ada di sana ya. Dan bisa juga nanti untuk penempatan itu kalau misalkan ada kebutuhan di sekolah kita namun nggak buka formasi, maka formasi dari sekolah lain ini nanti akan bisa ditarik ya di sekolah kita masing-masing. Nah, di sini nanti untuk penentuan prioritas penempatan, memang di sini nanti dari keempat kategori, baik itu THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG maupun juga guru sekolah swasta, ini nanti langsung penempatan. Namun untuk penempatan ini nanti terdapat urutan ya teman. Jadi prioritas penempatan nanti berdasarkan urutan kategori. Yang pertama didahulukan adalah teman-teman guru honorer kategori 2 yang sudah lulus passing grade, kemudian sisa formasi akan diberikan untuk guru sekolah negeri yang sudah lulus passing grade. Kemudian jika masih ada sisa formasi, ini akan diberikan untuk penempatan lulusan PPG. Kemudian jika masih ada formasi lagi, akan diberikan kepada teman-teman guru sekolah swasta. Nah, ini jadi kalau misalkan mungkin formasi di daerah saya itu adalah formasinya hanya 11 misalkan. Kemudian di sini yang 5 ini sudah ditempatkan untuk THK 2, kemudian di sini untuk yang 5 inilah untuk guru sekolah negeri, maka masih ada satu formasi. Ini akan diberikan ke lulusan PPG dulu. Kalau misalkan masih ada formasi diberikan ke swasta. Kalau misalkan sudah nggak ada, nanti swasta belum bisa ditempatkan ya teman. Nah, selanjutnya di sini nanti kalau misalkan pada masing-masing kategori nanti juga akan dilakukan pengurutan ya dari nilai yang diperolehnya. Nah, pada hasil seleksi di tahun 2021, yaitu jika nilai sama misalkan, ini lebih diambil dari nilai teknis yang paling tinggi. Kemudian jika masih sama lagi, diambil dari nilai meneso yang paling tinggi. Kemudian jika masih sama lagi didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Jika masih ada yang sama lagi, maka nanti akan diurutkan dari usia yang paling banyak teman-teman. Jadi inilah untuk nantinya penempatan P3K Guru yang P1. Ini adalah pengurutannya. Ini adalah PG 2021 nanti langsung penempatan ya, tidak ikut seleksi kembali, diurutkan dari THK 2, kemudian dilanjutkan ke guru sekolah negeri, dilanjutkan ke lulusan PPG dan juga ke sekolah swasta. Dan di sini dari 4 kategori ini nanti tidak akan ikut seleksi kembali, langsung ditempatkan ya. Semoga saja di masing-masing instansi kita ini membuka formasi yang bisa mengakomodir dari seluruh teman-teman yang sudah lulus passing grade.